Kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Dan apapun yang kami dengarkan Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, kiranya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak saudara-saudari untuk membuka Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca silih berganti. Saya akan memulai di ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Saya akan memulai Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cocoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa setiap manusia ataupun setiap kita tidak pernah terlepas dari persoalan hidup. Kita mungkin pernah mengalami kesulitan yang membuat kita merasa malu ataupun kita merasa terhina. Dan itu, setiap kita mengalami persoalan, jika kita belum menemukan jalan keluarnya, itu akan terus menghantui kita dan kita hidup dalam perasaan bersalah, ya. Kalau kita melihat dari konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, kita melihat ada sebuah keluarga yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Kita melihat bahwa ketika mereka sedang mengadakan pesta, di tengah kebahagiaan dan sukacita mereka, mereka malah kehabisan anggur. Bayangkan kalau kita misalnya ke tempat pernikahan atau misalnya kita ada di suatu pesta, tetapi yang mengadakan pesta tidak memiliki stok yang cukup untuk disediakan kepada tamu yang datang. Pasti itu merupakan sebuah kehinaan, ya, atau mungkin keluarga akan merasa malu karena kejadian itu. Nah, kita melihat dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa keluarga yang sedang mengadakan pesta pada saat itu mereka kehabisan anggur. Dan tentunya itu membuat mereka sangat malu. Tetapi hal lain kita menemukan bahwa meskipun anggur pada waktu itu habis, tapi dari cerita ini ada sebuah kisah yang menyatakan ada sebuah keajaiban yang terjadi. Ada keajaiban yang terjadi dari kesulitan yang mereka alami. Nah, pagi ini kita akan merenungkan, kita akan membahas apa yang menjadi kunci atau yang menjadi solusi bagi mereka ketika mereka mengalami kesulitan pada waktu itu ketika mereka mengadakan pesta. Yang pertama kita mau melihat mereka mengundang Yesus. Nah,
ini adalah salah satu kunci pertama yang menjadi solusi bagi penyelesaian masalah mereka. Nah, ketika Yesus hadir di situ, dia bukan seperti orang yang datang tanpa diundang, tetapi di ayat 2 dijelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ada undangan bagi Yesus dan juga murid-muridnya. Jadi Yesus datang ke acara perkawinan yang di Kana itu karena undangan dari keluarga yang mengadakan pesta pada waktu itu ya. Kemudian kita mau melihat hal yang menarik dari perkawinan ini. Kita melihat perkawinan ini diadakan di Kana atau di kota yang dekat dengan kota Nazaret pada waktu itu ya. Dan kalau kita melihat keluarga yang mengadakan pesta ini bukanlah keluarga yang besar atau mungkin yang memiliki jabatan tinggi, tetapi ini adalah keluarga yang biasa, tetapi mereka mengundang Yesus. Nah, memang Yesus datang bukan hanya untuk mereka yang memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi pada waktu itu, tetapi meskipun mereka orang yang biasa-biasa saja, Yesus datang untuk memenuhi undangan itu. Mereka mengundang Yesus bukan hanya ketika ada dalam kesulitan, tetapi mereka dalam sukacita berkenan untuk mengundang Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bahwa pada akhirnya persoalan mereka diselesaikan karena mereka mengikutsertakan Yesus dalam persoalan mereka. Mereka mengundang Yesus artinya saudara-saudara yang terkasih, artinya kita melibatkan Yesus dalam setiap persoalan kehidupan kita. Melibatkan Yesus dalam setiap persoalan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa ketika kita mengikutsertakan Yesus dari setiap persoalan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kemudian hal kedua yang kita mau melihat adalah mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Nah, kita mau memperhatikan di sini bahwa ketika mereka menghadapi masalah dengan kehabisan anggur, kita melihat hal pertama, ibu Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Kemudian hal yang unik yang kita temukan di sini bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin sebenarnya kita rasa itu tidak masuk akal ya, karena mereka membutuhkan anggur, tetapi Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan dengan air. Tetapi kita melihat ada ketaatan daripada pelayan-pelayan itu yang mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan air itu, tetapi mereka melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka mengisi tempayan itu sampai penuh dan kemudian mereka membawa kepada pemimpin pesta pada waktu itu. Nah, si pelayan-pelayan ini memiliki iman ya, meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka berusaha untuk melakukan dan taat melakukan perintahnya. Seringkali dalam kehidupan kita berdoa dan meminta Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi kita mau Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau cara kita. Kita tidak membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dengan caranya yang tidak kita mengerti. Dari firman Tuhan ini kita mau diajar bahwa biarkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dengan caranya, bukan dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian hal ketiga yang kita mau melihat adalah mereka menaruh iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengisi tempayan itu dengan air, bahkan membawanya kepada pemimpin pesta, tentu sebenarnya banyak hal yang menjadi keraguan bagi mereka ya. Yang pertama kita melihat bahwa mereka membutuhkan air, tetapi mereka membutuhkan anggur, tetapi air yang Tuhan berikan kepada mereka. Kedua, pada waktu itu Yesus belum begitu terkenal ya di kalangan orang-orang pada waktu itu, karena kita melihat bahwa Yesus baru memulai pelayanannya. Ketiga, mereka belum pernah menyaksikan Yesus melakukan mukjizat, karena kita melihat ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita belajar dari iman para pelayan-pelayan pada saat ini bahwa mereka ketika mendapat perintah itu, mereka dengan iman yang benar, dengan iman yang kuat, mereka langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Nah, ini namanya iman. Mereka percaya walaupun mereka bahkan belum mendengar tentang Yesus itu siapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mestinya kita sebagai orang percaya saat ini harus memiliki iman yang sama yang dimiliki oleh pelayan-pelayan pada saat itu. Meskipun mereka belum mendengar atau mereka tahu apa yang akan terjadi dengan anggur itu, tetapi mereka menaatinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa meskipun masalah datang dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita mengundang Yesus, ketika kita membiarkan Dia bekerja dalam kehidupan kita, dan kemudian kita memiliki iman yang teguh, maka persoalan kita akan terselesaikan. Bukan berarti kita harus diam tanpa usaha, tetapi Tuhan yang sama yang menolong orang-orang yang di Kana pada saat itu akan melakukan hal yang sama bagi kita pada saat ini. Tentu waktu itu pelayan itu belum begitu mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka percaya. Sedangkan kita yang sekarang telah menyaksikan bagaimana kasih Tuhan, tentu kita harus mestinya lebih memiliki iman yang lebih besar daripada pelayan-pelayan itu. Demikian saja firman Tuhan, kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami belajar dari kehidupan pelayan-pelayan pada saat itu Tuhan. Meskipun mereka belum begitu mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka belajar untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya apapun juga yang kami dengar pada saat ini, kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh mempercayai Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menaruh iman yang penuh dalam diri kami terhadap Engkau Tuhan, dan membiarkan Engkau bekerja sesuai dengan cara-Mu sendiri, bukan sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.